Halo teman-teman, selamat datang di video kedua mengenai HTML dan CSS. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video yang pertama, pada video berikutnya atau video kedua ini, kita akan coba untuk latihan dan untuk mempraktekkan penulisan HTML dan CSS. Sebelum dimulai prakteknya, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada HTML. Pada HTML, ada dua bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bagian head. Ini, yang ada di sini adalah bagian head. Yang ada di dalam tab ini ya. Ini bagian head termasuk ke dalam bagian HTML. Lalu yang kedua adalah bagian body. Bagian body ini akan kita gunakan untuk menampilkan secara keseluruhan dari website. Mulai dari header sampai footer. Contohnya seperti ini ya. Nih dari ujung sini sampai ke bawah. Ini adalah bagian body. Nanti kita akan coba untuk membuat bagian head dan juga bagian body. Namun untuk bodinya kita akan coba membuat hal yang simple dulu, yaitu pengenalan mengenai HTML dan CSS. Oke, sebagai contoh, untuk membuat bagian dari website, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada dua bagian ya. Yang pertama, ini bagian head. Ini bagian head ya. Dan yang kedua adalah bagian body ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada bagian head dan juga ada bagian body. Di mana bagian yang head ini bagian yang ada di dalam tab. Yang tab yang atas ini ya. Nih yang ini. Ini bagian head. Dia fungsinya untuk memperkenalkan kepada search engine. Seperti misalnya website yang kita buat ini website apa? Biasanya kan kita tulis di sini nih. Contohnya ini, Karma. Ini kan informasi mengenai website. Lalu nanti juga ada favicon atau icon yang biasanya ada di sebelah sini ya. Nanti kita akan coba buat juga. Dan juga bagian body. Nah, body yang ini ya, harus selalu teman-teman ingat, untuk membuat website, teman-teman harus membuatnya di dalam body, di sini. Sekarang kita akan coba untuk langsung mempraktekannya ya. Kita akan mempraktekkan cara penggunaan HTML dan juga CSS. Sebelum praktek, teman-teman harus sudah menyiapkan folder ya. Contohnya di sini, dalam data D, saya membuat folder bernama grup belajar. Lalu sekarang kita buat folder baru, kita beri saja namanya bab 1. Seperti ini ya. Jadi untuk video yang sekarang kita akan membuatnya di sini, di dalam folder bab 1. Sekarang teman-teman bisa membuka text editornya ya. Saya akan menggunakan Sublime Text. Nih, seperti ini ya, Sublime Text. Untuk teman-teman yang menggunakan Sublime Text dan ingin ada bagian toolbar yang ada di sini, yang untuk open files, teman-teman bisa ikuti cara saya. Pertama kita klik View, Sidebar. Lalu nanti di sini ada Show Sidebar ya. Nah, awalnya kan seperti ini ya teman-teman. Kita klik Sidebar, Show Sidebar. Lalu dia akan muncul. Toolbar yang ada di sini berfungsi untuk menampilkan data atau file yang sedang kita buka. Jika menggunakan Sublime, halaman yang akan kita buat nanti hasilnya masih kosong dan bukan dalam bentuk file apapun. Kita coba buat file ya. Klik File, New File. Nah, seperti ini contohnya. Jadi tidak berekstensi apapun.
tidak dalam bentuk TXT atau HTML atau bahkan CSS juga bukan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah save terlebih dahulu. Kita save dengan klik Ctrl S pada keyboard atau file, save. Nah, kita pilih yang bab 1 ini ya. Lalu kita buat dengan nama index.html. Mengapa kita membuatnya menggunakan nama index.html? Karena setiap hosting, jadi nanti kalau misalnya kita udah mengonlinekan website kita, hal pertama yang dibaca adalah index.html. Jadi biasanya index.html ini digunakan untuk membuat halaman depan sebuah website. Kita save. Nah, sekarang sudah ada ya, index.html. Kita mulai mengetikkan kodenya ya teman-teman. Coba teman-teman ketikkan doc, lalu klik tab. Nah, akan muncul beberapa kode HTML. Jika teman-teman merasa bingung dengan apa yang teman-teman lihat di layar ini, akan saya jelaskan. Jadi untuk HTML ini bisa dibilang sebagai struktur awal. Seperti yang sudah saya jelaskan, ada head dan juga ada body. Nah, HTML ini untuk menunjukkan kalau kita sedang membuat file HTML. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh pengetikannya, saya akan jelaskan dulu ke teman-teman mengenai tag HTML. Sebenarnya apa sih fungsi tag itu untuk HTML? Fungsinya, tag ini akan digunakan untuk membuat beberapa bagian pada website. Contoh tag yang teman-teman tadi lihat seperti HTML, ada juga head, ada juga body. Nah, tag itu diartikan seperti ini, kurung siku ya. Nih, kurung siku yang ada di teman-teman lihat. Nih, yang ini ya. Nah, ini. Tag siku ini kita baca sebagai tag. Jadi, kalau teman-teman bingung, nanti kalau misalnya saya bilang buat tag P. Nah, itu artinya kita akan membuat seperti ini. Nih. Kurung siku, dalamnya ada P. Dan untuk tag ini, dia ada dua jenis ya. Ada tag tunggal, nanti ada contohnya HR, IMG, jadi dia penulisannya langsung seperti ini. Mereka hanya berdiri sendiri seperti ini. Dan ada juga tag yang berpasangan. Contohnya seperti ini, P, dia mempunyai pasangan. Dan lihat, ini dinamakan tag pembuka. Untuk yang berpasangan saja ya. Tag pembuka yang ini. Tag di dalamnya P, lalu tutup tag. Dan ada juga yang namanya tag penutup. Nih, seperti ini. Dia mirip dengan tag pembuka, hanya saja ada garis miringnya sebelum P. Ini namanya tag berpasangan. Lalu ada juga header dan lain-lain. Tag ini nanti ada yang memiliki atribut. Contohnya IMG SRC. Kode ini nanti digunakan untuk menampilkan gambar. IMG ini menjelaskan image dan source ini akan menuju ke gambarnya. Jadi gambar apa nanti yang akan kita tampilkan di sini. Lalu tag ini saling membungkus. Contohnya seperti ini. Tag P, di dalamnya ada tag strong. Nah, tag strong ini fungsinya untuk membuat tulisan tebal ya. Tag P, di dalamnya ada tag strong. Dan lihat, ini apa yang akan kita tampilkan? Ini adalah teks. Nah, ini yang nanti akan kita tampilkan. Dan dia ada di dalam tag strong.
nih. Dan juga ada P. P ini artinya paragraf ya. Jadi nanti tampilan yang akan muncul adalah tulisan ini adalah teks yang bertulisan tebal, yang memiliki format tebal. Sekarang kita langsung menuju praktek ya. Langsung kita ketikkan saja mengenai HTML. Kita kembali ke Sublime. Kita akan mencoba mengedit bagian head, bagian judul ya. Nih title-nya, misalnya kita ubah menjadi tes website ya. Kita save. Nanti kita akan lihat perubahannya seperti apa. Untuk melihat hasil yang telah kita buat, nih tes website, kita bisa masuk ke dalam folder. Nih, yang tadi ya, nih sudah ada indeksnya. Kita klik 2 kali. Nah, bisa teman-teman lihat bagian head yang ini. Sudah ada ya bacaannya, tes website. Ini artinya kita memperkenalkan kepada search engine bahwa yang kita buat adalah tes website. Sekarang kita coba masuk ke bagian body ya. Supaya lebih mudah dipahami, untuk bagian body kita enter ya, supaya terlihat yang ini bagian head dan yang bawah ini bagian body. Coba teman-teman ketikkan tag. Nih, seperti ini ya. P. Lalu kita tutup. Nah, biasakan untuk menulis tag berpasangan selalu dimulai dengan tag pembuka dan juga tag penutup. Selalu biasakan seperti itu agar nanti teman-teman tidak lupa menutupnya. Di tengah-tengah, di sini ya, kita ketikkan ini adalah teks pertama. Ini adalah teks pertama. Seperti ini ya. Titik. Lalu teman-teman save. Tag P ini berarti paragraf ya. Jadi nanti akan ada teks bertuliskan ini adalah teks pertama pada browser. Kita lihat contohnya ya. Indeks yang tadi sudah kita buka ya. Kita langsung saja ke Mozilla-nya. Lalu kita refresh. Nah, ini dia teks yang telah kita buat. Ini adalah teks pertama. Saya besarin dulu ya, biar kelihatan. Nah, ini adalah teks pertama. Ini adalah teks yang tadi kita buat di dalam tag P. Sekarang kita coba buat lagi ya P yang selanjutnya. Kita copy, kita paste. Kita bisa ubah kedua, ketiga. Lalu kita lihat lagi hasilnya. Nah, sudah ada 3 teks ya yang kita buat. 1, 2, 3. 3 teks dalam P. Oke teman-teman, video mengenai struktur HTML telah selesai ya. Jadi teman-teman harus paham, jika membuat website, kita harus mempunyai teks seperti ini. HTML, head, dan juga body. Ini adalah struktur dasarnya ya. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya.